واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi di program Bincang Istimewa. Kali ini bersama V dan juga sudah kedatangan salah satu narasumber spesial yang menemani V tentunya di studio M2 TV Pontianak. Dan kegiatan dari Bincang Istimewa pada kesempatan kali ini insya Allah disiarkan langsung dari Radio Mujahidin di 105.8 Mujahidin FM. Sekaligus juga disiarkan langsung melalui M2 TV Pontianak. Baik, ikhwafillah sekalian, di kesempatan kali ini kita akan sedikit bincang-bincang dengan ini ada Kasih Bimas Islam dari Kementerian Agama Kota Pontianak ya, ada Bapak Samsul Bahri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar-dengar nih Pak ya, bahwa beberapa hari yang lalu memang sempat sudah di-launching salah satu program unggulan mungkin ya, program yang menjadi fokus dari Kementerian Agama tidak hanya di Pontianak, tapi di seluruh Indonesia, yaitu adalah Kampung Moderasi Beragama. Benar ya Pak ya? Iya, benar. Kalau boleh tahu kegiatannya itu kemarin kapan tuh Pak? Ini alhamdulillah kegiatan kemarin itu launching Kampung Moderasi Beragama dirangkaikan dengan launching Kelurahan Sadar Kerukunan. Oke. Nah, jadi kita ngambil satu lokasi, tepatnya di Jalan Padat Karya, masuk Jalan Tebu itu, samping, jadi pas posisi antara masjid dengan Masjid Nur Baitillah dengan gereja HKBP, Resort Jeruju. Nah itu kita launching kemarin pada hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023 langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Kalimantan Barat dengan Bapak Wali Kota Pontianak. Alhamdulillah jalan sukses kemarin. Alhamdulillah. Dan saya dengar-dengar informasinya bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Pontianak saja Pak, tapi memang di seluruh Indonesia ya? Ya, alhamdulillah ini seluruh Indonesia. Dan memang untuk timing waktunya itu setiap daerah beda. Nah, baru kemarin secara nasional di launching di pusat, langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Agama. Dan ini menarik banget ya, Kampung Moderasi Beragama. Dan saya tuh baru pertama kali mendengar. Berarti memang mungkin jangan-jangan ini terobosan pertama ya Pak ya? Kalau boleh tahu sebenarnya background atau landasan dari Kementerian Agama sendiri, kenapa sampai akhirnya kemudian melaunching Kampung Moderasi Beragama, urgensinya nih apa sih Pak? Jadi begini, Indonesia ini kan kaya dengan segala macam bentuk kebudayaan ya, mulai dari keanekaragaman suku, ras, agama, kebudayaan, dan itu harus dirawat ya, harus dirawat secara baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, seluruh komponen bangsa. Dan untuk merawat itu maka perlu satu kerjasama yang baik antara satu kelompok agama dengan masyarakat lain, antara satu suku dengan suku lain, antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lain, dan ini harus dikawal oleh Kementerian Agama. Maka dalam konteks ini kita ingin merawat kebersamaan yang sudah tercipta sejak dahulu dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika ini. Paling tidak kita mengantisipasilah hal-hal, diantaranya ada 3 paling tidak itu. Yang pertama mengantisipasi berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama secara ekstrim. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah, kemudian yang kedua berkembangnya klaim kebenaran subjektif. Nah, kemudian ada pemaksaan kehendak di situ, pemaksaan kehendak terhadap tafsir agama. Nah ini juga kita mengantisipasi jangan sampai mencabi-cabi hakikat martabat manusia. Dan yang ketiga adalah mengantisipasi berkembangnya semangat beragama yang berlebihan sampai melupakan kecintaan terhadap tanah air. Nah itu. Nah oleh karena itu Kementerian Agama melaunching ini
itu berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama nomor 173 tahun 2023 ini. Maka dilaunchinglah seluruh Indonesia, dipersilakan masing-masing provinsi. Kalimantan Barat alhamdulillah sudah mulai berjalan, dan Pontianak tanggal 24 kemarin, dan ini terus berjalan sampai akhir Juli ini. Dan secara nasional alhamdulillah kemarin sudah dilaunching juga oleh Bapak Wakil Menteri Agama. Jadi itu landasan filosofisnya kenapa Kementerian Agama sangat berkepentingan untuk menjaga, merawat ini. Jadi Kampung Moderasi Beragama ini kan adalah satu desa atau kelurahan yang mana masyarakatnya mempunyai cara pandang, mempunyai sikap dan praktik beragama secara moderat. Nah, jadi ada semacam kolaborasi antara satu kelompok ini, agama dan agama lain. Maka kenapa kita pilih di Jalan Tebu itu? Karena antara gereja HKBP Resort Jeruju itu dengan Masjid Nur Baitillah itu sangat berdekatan. Dan itu juga dihuni dengan kelompok masyarakat yang berbeda suku. Maka disitulah terjadi keunikan. Makanya jadikanlah sebagai salah satu mungkin percontohan lah begitu ya Pak ya, kurang lebih untuk diterapkan sebagai kampung moderasi beragama. Baik, mungkin kita akan sambung setelah ini Pak, bahwa tadi saya juga sempat mendengar ada disandingkan dengan kegiatan launching lainnya ya, yang desa kerukunan begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Ikhwafilah, jangan kemana-mana, tetap di program Bincang Istimewa tentunya. Ya, Ikhwafilah rahimakumullah, balik lagi di program Bincang Istimewa. Tentunya masih bersama V dan juga ada Bapak Samsul Bahri ya, yang menemani Ikhwafilah dengan bahasan kali ini adalah mengenai launching dari Kampung Moderasi Beragama yang kemarin sudah sempat di launching memang di hari Senin lalu nih tepatnya, Ikhwafilah. Nah, tadi sudah sedikit dibahas lah ya, memang kegiatan telah terlaksana, alhamdulillah lancar. Kemudian juga dipilihkan memang salah satu tempat atau lokasi yang dinilai sepertinya sangat cocok ya gitu Pak ya, menjadi mungkin tolak ukur bahwa seperti ini loh desa moderasi yang diharapkan oleh Kementerian Agama begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu mungkin di sharing kembali nih buat yang baru gabung, dipilihkan lokasi tersebut karena memang ada beberapa agama ya Pak di sana. Jadi yang pertama itu uniknya hanya ada satu lokasi yang sangat berdekatan, rumah ibadah, rumah ibadah gereja HKBP orang Batak, namanya HKBP Resort Jeruju, kemudian Masjid Nur Baitillah, dan ini sudah berlangsung sejak lama. Maka dalam konteks beragama itu kan, pengertian kampung moderasi beragama itu adalah cara pandang satu agama, pemahaman agama satu agama terhadap agama yang bersangkutan itu secara radikal. Artinya begini, dia memahami konsep agama dia secara benar dan menghormati agama orang lain, menghargai agama orang lain, tetapi tidak sampai mendiskreditkan agama-agama orang lain kan gitu. Nah, uniknya lagi di Jalan Padat Karya itu adalah dihuninya beberapa warga ya, yang dimana hampir seluruh suku di situ ada kan, mulai dari suku Batak, Madura, Jawa, Bugis. Berarti tidak hanya ragam agama tapi ragam suku juga ya? Ragam suku. Nah, itu uniknya. Karena kampung moderasi, pengertian moderasi beragama ini adalah adanya ketenangan hidup antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Entah itu perbedaan agama, suku, ras, kepercayaan, budayaan. Jadi itu tidak menjadi soal. Kayak disitulah uniknya kenapa desa launching Kampung Moderasi Beragama kita tempatkan di daerah tersebut ya Pak. Ada satu sih sebetulnya di daerah Siantan. Nah, cuman kami dari Kementerian Agama, dari Bimas Islam lebih memilih Jalan Tebu itu di Jalan Padat Karya karena memang sudah terbina kondisivitasnya secara baik dan sudah berlangsung sejak lama. Jadi tidak ada sedikit pun konflik atau selisih paham. Alhamdulillah juga
keikutsertaan Forum Komunikasi Umat Beragama untuk merawat kebinekaan ini itu terus bersinergi dengan Bimas Islam, dalam hal ini juga Kementerian Agama. Nah, sehingga kehidupan masyarakat yang ada di Kota Pontianak ini alhamdulillah itu selalu rukun dan damai. Pada dasarnya berarti sebenarnya kalau kita berkaca pada dua kampung yang tadi Bapak sudah sempat sampaikan bahwa ini kondisinya beragam agama, beragam suku, tapi masih bisa tetap itu ya Pak ya, hidup berdampingan begitu ya Pak ya. Kalau kita melihat kan memang biasanya ekstremisme dalam hal beragama itu menyebabkan mungkin akhirnya ada konflik-konflik di tengah masyarakat. Faktanya sebenarnya masih bisa ditahan. Balik lagi dengan bagaimana mungkin peran dari pemuka agamanya juga penting kali ya Pak ya. Penting, sangat penting itu. Makanya paling tidak untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan ke kampung moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu antara satu pemuka agama dengan pemuka agama lain ada dialog. Oke. Ya kan, ada dialog antara pemuka agama. Nah, kemudian menjaga ketenangan, kedamaian. Jadi ketika misalkan menerima informasi dari grup, nah ini yang bahaya ya. Oh itu bahaya nih, cepat nih. Betul. Nah, jadi di harus diantisipasi, harus dia ketenangan dan tidak mudah terprovokasi. Kadang-kadang masyarakat kita ketika melihat atau mendapat informasi dari media, dari grup, WA dan segala macam itu kan langsung terpancing kan. Betul. Nah, maksudnya ada ketenangan. Dipelajari dulu ini yang mengirim siapa, ini latar belakangnya apa. Maksudnya begitu masyarakat kita kan. Berarti minim literasi ya Pak ya. Iya, minim untuk literasi. Membaca dan mengklarifikasi. Makanya dia juga harus menguasai pemahaman agama yang bersangkutan, ya kan. Semakin bagus kualitas agama seorang, ya, maka semakin baik juga ibadah dia. Ketika ibadah satu agama, ketika ya ibadah seseorang sesuai dengan pemeluk agamanya masing-masing itu kuat, maka dia dalam berinteraksi dengan siapapun dia selalu mengedepankan etika moral itu kan. Jadi selalu terjaga itu kan, meningkatkan pemahaman dia terhadap agama, meningkatkan pemahaman dia terhadap literasi beragama yang lain kan. Dalam konteks kewarganegaraan itu kan kita memang harus hidup berdampingan kan. Nah, hidup berdampingan, seluruh agama suku memang diciptakan untuk saling mengenal. Makanya dalam Al-Quran kita, bahasa kita di Al-Quran itu Al-Hujurat ayat 11 dinyatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa kan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, di situ Allah menegaskan bahwa menciptakan manusia dan laki-laki, perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kan. Adalah untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Berarti memang fitrahnya berbangsa-bangsa dan Iya. bersuku-suku. Makanya di situ kan udah jelas Allah menciptakan kita berbangsa dan suku-suku. Jadi bukan untuk bermusuhan, bukan untuk saling mencela, saling mendiskreditkan, saling mengolok-olok, tapi li ta'arafu kata Allah. Nah, adalah untuk saling mengenal, untuk saling kita lebih tahu kan. Nah, itulah keragaman. Dan memang kalau dilihat juga biasanya kalau di lapangan itu mungkin masyarakatnya cenderung kalaupun ada konflik, sebenarnya yang berkonflik itu yang di bawah. Iya. Para pemimpin dan pemukanya itu sebenarnya sepertinya santai-santai saja, maksudnya tidak ada konflik di dalamnya begitu ya Pak. Berarti memang lagi-lagi peran daripada pemuka agama mungkin ataupun pemuka suku gitu ya, memang penting banget untuk bisa menetralkan mungkin suku-sukunya ataupun agama-agamanya begitu ya Pak ya. Yeah. Kalau memang ternyata hanya mengharapkan masyarakat untuk sadar sendiri mungkin agak kurang begitu ya, tapi harus ada yang mengikat di atasnya ya, biasanya yang lebih dipercaya mungkin seperti ustadz atau pemuka agama lainnya begitu. Saya penasaran juga nih Pak terkait kegiatan dari Kampung Moderasi Beragama ini. Kan ini ada salah satu desa yang kemudian dipilih dan tidak hanya di Pontianak tapi di seluruh Indonesia nih Pak. Goalsnya ke depannya ini sebenarnya pengen dijadikan apa nih Pak? Apakah akan diperbanyak seperti itu? Jadi dengan launching Kampung Moderasi Beragama dan Desa Sadar Kerukunan ini, kita berharap ke depannya seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, khususnya di Pontianak ini, itu juga mengikuti jejaknya kan, mengikuti jejak yang sudah kita launching. Nah, kita berharap masyarakat yang selama ini juga ada kehidupan bersama di situ, ya, ada rumah ibadah yang berdekatan, adanya beberapa agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya,
itu akan terus hidup berdampingan hingga akhir hayat kan gitu. Nah, kan kita ingin menjaga ketenangan, kedamaian ini kan memang dimulai dari ketenangan di rumah tangga masing-masing kan. Ketika dalam rumah tangga orang itu tenang, baik, maka tenang juga lah di sekitar RT itu kan gitu. Nah, ketika satu RT itu tenang, damai, rukun, maka satu RW juga akan merasakan ketenangannya juga kan. Dan begitu seterusnya, ketika satu RW orangnya baik-baik semua kan, rukun semua, maka dalam satu kelurahan, desa itu, kecamatan itu juga akan tenang. Nah, sebetulnya kan itu yang kita harapkan. Betul. Artinya selalu terbina kedamaian, kerukunan antara satu warga dengan warga yang lainnya. Oke, Itu, gitu. baik. Mungkin kita akan lanjutkan setelah ini, dan buat Ikhwah Fillah semuanya, kita akan tunda dulu, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana ya, tetap di program Bincang Istimewa Media Dakwah Anda. Ya, kembali di program Bincang Istimewa, dan kita sudah di sesi ketiga melanjutkan pembahasan tentang kampung moderasi beragama yang saya rasa tadi sudah clear ya Pak, bahwa memang tujuannya jelas. Ini berharap bahwa adanya kerukunan, kedamaian dalam beragama, apalagi bertetangga mungkin lebih tepatnya ya. Karena mungkin biasanya konflik ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat, terutama bertetangga biasanya. Dan dengan launching ini diharapkan memang kampung-kampung lain yang punya kondisi serupa bisa menerapkan konsep yang sama begitu Pak. Benar. Ini kalau beralih dari kampung moderasi beragama nih Pak, mungkin ada nggak sih program-program unggulan lainnya yang memang bisa di-sharing dari Kementerian Agama? Siapa tahu memang dari masyarakat juga belum terlalu familiar nih dengan programnya. Ya. Jadi kalau di Bimas Islam itu selain menangani kampung moderasi beragama, kita juga memang menangani laporan-laporan dari Kepala KUA terhadap peristiwa-peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh para teman-teman Kepala KUA, penghulu sekota Pontianak, ya kan. Dan kita juga melakukan semacam pembinaan terhadap para rekan-rekan Kepala KUA, para penghulu dalam melaksanakan pernikahan di lapangan. Nah, kemudian juga kita juga punya teman-teman atau garda terdepan di Kementerian Agama itu adalah penyuluh agama Islam negeri maupun penyuluh agama Islam honorer. Nah, itu tersebar di seluruh hampir kota Pontianak. Nah, tugas-tugas mereka adalah melakukan fantasyiru fil ardi itu ya, bertebaran di muka bumi untuk penyebaran dakwah kan. Tradisi ini kan dakwah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Jadi tugas mereka adalah untuk memberikan pencerahan ya, pencerahan, edukasi kepada masyarakat dan menyampaikan informasi-informasi yang sekiranya perlu diluruskan dan yang perlu pencerahan dan mereka masing-masing mempunyai majelis taklim di setiap kelompoknya itu. Jadi para teman-teman penyuluh agama Islam ini sebetulnya ini adalah merupakan para garda terdepan Kementerian Agama dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan agama, terkait dengan informasi-informasi dakwah, ibadah dan segala macam yang terkait dengan masalah ibadah dan muamalat. Ya. Nah, kemudian juga kita di Bimas Islam itu juga menangani persoalan-persoalan ketika masjid membutuhkan pengukuran arah kiblat yang terbaru, misalkan ketika masjid itu dilakukan renovasi atau pemugaran, maka kami dari Kementerian Agama dalam Bimas Islam juga siap membantu bapak-bapak untuk mengukur kembali arah kiblat yang benar. Dan di samping itu juga kita melakukan pembinaan terhadap para takmir masjidnya, pengurus masjidnya kan, dan melakukan roda organisasi di kemasjidan. Kemudian juga kita juga membantu para pelaku usaha yang selama ini mempunyai usaha kecil, mikro maupun makro, yang mana mereka belum mendapatkan labelisasi halal, ya kan? Oh iya, betul. Nah itu. Ini
Ini penting banget ya ternyata. Labelisasi halal itu kalau dulu mungkin ketika masyarakat belum terlalu aware dengan yang namanya label halal, mungkin tidak jadi problem. Tapi sekarang kan rata-rata kalau membeli sebuah produk yang dikejar duluan, apalagi umat Islam ya, bahwa yang dilihat halalnya dulu. Bahkan saya pernah melihat salah satu yang unik, kaos kaki tulisannya halal loh Pak. Iya. Maksudnya sepenting itu ya. Penting itu, iya. Betul. Ya karena yang namanya halal itu kan bukan hanya dalam bentuk makanan yang kita konsumsi kan. Jadi barang-barang yang dikonsumsi dalam bentuk untuk dipakai itu kan juga terkait dengan bahannya. Betul. Kan. Ini misalkan yang saya pakai ini baju ini. Nah ini bahan ini baju ini benda nih dari bahan yang halal. Misalkan bukan terbuat dari kulit apa misalkan kan, yang dalam konteks Islam itu diharamkan untuk dibuat menjadi bahan kain. Nah itu kan juga kita harus tahu. Nah maka saya menghimbau kepada masyarakat kita yang sudah mempunyai usaha, baik itu produk makanan maupun dalam bentuk yang lainnya. Jadi semakin ada produk, ada labelisasi halal, maka semakin memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam membeli maupun mengkonsumsi. Nah coba kita bayangkan misalkan dalam satu supermarket misalkan di itu ada dua produk yang sama. Yang satu berlabelkan halal, yang satu tidak ada produksi halalnya. Maka si orang ini pasti dia akan memilih yang ada punya labelisasi halal. Betul. Walaupun padahal kayak misalnya kita udah tahu nih kayak jualannya contohnya mie instan misalnya ya. Kalau tidak ada label halalnya pun walaupun kita udah tahu kayaknya nggak mungkin deh ada hal-hal yang bersifat non halal di dalamnya. Tapi karena memang tidak ada, ini menurunkan kepercayaan masyarakat. Iya. Ya gitu kan, di dalamnya ternyata ada. Gitu. Benar, makanya yang dirugikan kan juga para pelaku usaha ya. Para masyarakat kita yang selama ini sudah capek-capek membuat satu produksi, membuat satu usaha, ternyata tidak dipercayai masyarakat. Maka kalau ingin usahanya tetap maju, bertahan, yaitu lakukan pengajuan ke Kementerian Agama. Nanti kita akan kerjasama dengan Majelis Ulama, dengan BPOM, barulah keluar labelisasi halal ketika kita melakukan kunjungan atau melihat secara langsung tempat mereka berproduksi. Nah kemudian juga di samping itu Kementerian Agama juga di Bimas Islam itu juga menangani tupoksi yang terkait dengan memasuki awal Ramadan. Ya, penetapan awal Ramadan, 1 Ramadan, kemudian penetapan 1 Syawal. Nah itu yang memang kebetulan berada di Bimas Islam, kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Mungkin itu beberapa hal yang terkait dengan tupoksi di Bimas Islam, ada kantor Kementerian Agama Kota Pontianak ya Mbak Vera ya. Oke, baik. Baik Pak, tadi salah satu hal yang juga sempat saya notice bahwa juga melakukan pelatihan buat takmir masjid nih. Sebenarnya ini menjadi salah satu awareness saya juga nih Pak, bahwa kayaknya penting banget ya untuk takmir masjid itu bisa dilatih karena basicnya kan belum tentu ya, memang sudah terbiasa mengelola. Karena pengelolaan masjid yang tidak baik akan berujung pada ya pelayanan masjid yang tidak baik pula, terutama mungkin di balik kayak keuangannya, kemudian nanti para pengisi kalau misalnya bisa yang simpel itu sholat Jumat ataupun mungkin nanti ketika sholat Id begitu. Dari Kementerian Agama juga menaungi itu ya Pak ya, dan menyediakan begitu kan? Iya. Jadi Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Islam itu dalam organisasi kemasjidan, jadi SK pengurusnya itu diterbitkan oleh Kementerian Agama, ya. Maka para pengurusnya itu selalu kita berikan bimbingan dalam menangani masjid ini, karena menjadi pengurus masjid ini adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia ya, karena memakmurkan masjid. Nah, tetapi juga kita harus ingat bahwa menjadi pengurus organisasi masjid ini adalah bukan hanya pertanggungjawaban terhadap yayasan, barangkali di situ kan sama dengan masyarakat atau dengan jamaah masjid. Yang paling penting adalah kan pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Maka yang menjadi amanah masyarakat jamaah itu harus dikelola dengan baik, baik dari sisi imarahnya, riayahnya, idarahnya kan. Nah, jadi ada satu kepercayaan yang masyarakat sampaikan kepada pengurus, maka kita juga harus berhati-hati dalam mengelola keuangan masjid ini. Artinya benar-benar dikelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan para masyarakatnya atau jamaah yang ada di lingkungan masjid itu. Dan ini ada pelatihannya dari Kementerian Agama ya Pak ya? Ada, jadi saya juga pernah menyampaikan beberapa hal terkait dengan manajemen masjid, pengelolaan masjid. Pada saat itu dimintai oleh Kabakesra ya dari pemerintah Kota Pontianak, dan kita mengumpulkan hampir seluruh pengurus masjid di Kota Pontianak ini. Dan kalau dari Bimas sendiri kita memang belum sempat mengumpulkan. Tapi ada rencana memang kedepannya nanti kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia, yang dalam ini juga diketuai oleh Bapak Wali Kota kita ya, Pak Edi. Insya Allah mungkin kita akan kolaborasi untuk memberikan pencerahan dan pemahaman atau satu visi lah dalam mengelola masjid gitu. Supaya seperti apa dalam memakmurkan masjid, ada strategi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menarik jamaah sebanyak-banyaknya ke masjid ya, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan taklim lainnya dan segala macamnya itu. Baik. Mungkin saya yakin juga sebenarnya program lainnya pun masih banyak ya Pak ya. Tapi kalau di sharing semuanya juga tidak akan habis di sini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa memberikan informasi-informasi lah kepada masyarakat terkait program-program dari Kementerian Agama. Dan saya juga mengucapkan ya selamat dan sukses untuk launching dari Kampung Moderasi Beragama. Mudah-mudahan bisa semakin meluas ya syiar tentang bagaimana menjaga kerukunan dalam beragama dan bersuku serta berbangsa. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Mungkin sebelum kita menutup program Bincang Istimewa ini, boleh sedikit diberikan closing statement, mungkin ajakan kepada masyarakat atau himbauan kepada masyarakat, terutama mengenai tema dari launching Kampung Moderasi Beragama ini Pak. Ya. Saya menghimbau kepada masyarakat kita semua Kota Pontianak, jadilah manusia yang mempunyai manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Berinteraksi sosial lah dengan sesama masyarakat kita, sesama masyarakat Islam, dan juga seluruh agama yang ada di sekitar kita, dan menciptakan ketenangan dan kedamaian agar dalam kehidupan kita senantiasa dilindungi dalam beraktivitas, baik kita dalam beraktivitas ibadah, dalam istirahat, dalam bekerja dan segala macamnya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kehidupan yang rukun, damai antara satu komunen dengan yang lainnya, insya Allah akan menjadikan bangsa ini bangsa yang aman, damai, dan selalu terjaga ketenangannya. Amin. Kira itu. Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak atas closing statementnya, dan Masya Allah semoga doa-doa tadi bisa terkabulkan ya. Dan cita-cita besar dari bangsa Indonesia untuk menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara ini bisa tercapai. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, pendengar setia 105.8 Mujahidin FM, kemudian juga pemirsa M2 TV, mungkin demikianlah program Bincang Istimewa edisi kali ini dengan bahasan mengenai launching Kampung Moderasi Beragama. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata, dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak telah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi ya Pak ya di kesempatan lainnya tentunya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, jazakumullah khairan katsir afa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.